ada bagusnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Ya, sebelumnya kita udah pernah jumpa ya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Kalian kampus mana? Medan. Medan. Tapi tiap harinya aku di Medan. Oh, kalian apa ya? Belum bimbingan ya? Belum, Pak. Jadi untuk 1 semester ke depan udah pernah, oh belum ya? Kenalkan dulu, nama saya Maringin Syanipar MKOM. Jadi saya nanti yang membawakan mata kuliah desain dan analisis sistem selama 1 semester ke depan. Jadi kenalan dulu ini si Wisnu ini ya. Iya, Pak. Oke, Citra Dewi, Iya, Pak. Sawitri Komting ya. Iya, Pak. Nadia Tasya ini mana apanya ini? Warnanya. Iya, Pak. Sehatnya kamu Nadia? Apa, Pak? Sehatnya dirimu? Sehat, Pak. Aiswara, Saya, Pak. Kristi, Sindu Priya, Manisa, mana putus siapa ini? Si Manisa ini. Mungkin dia apa lagi apa dia tidur. Jadi mana siapa tahu jumpa ya kan. Jadi udah kenal ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita lihatlah dulu kontrak kuliah kita. Sebenarnya ini udah hampir tiap semester baru ya. Tapi 2 semester ini nggak pernah dipaparkan lagi. Karena itulah nggak pernah lagi tetap muka. Jadi ini ya, saya share screen. Ini dia untuk kontrak perkuliahan, analisis, sistem, dan desain. Sebenarnya mata kuliahnya udah sering dibahas di semester sebelumnya. Dan kebanyakan ini analisis sistem tentang algoritma. Algoritma dasar pemrograman juga yang dipakai ini, analisis sistem. Jadi untuk kontrak perkuliahannya, ada di sini capaian pembelajaran kita apa nanti yang kita outputnya ataupun goals perkuliahan kita itu aspek kognitif dan kecakapan berpikir. Bagaimana kita berpikir membangun sebuah sistem ataupun membuat sebuah sistem berjalan dengan baik. Nanti kita, itulah tujuan pembelajaran ini. Baru ada aspek psikomotor, ada aspek afektif, kecakapan sosial dan personal. Maksudnya sini kecakapan sosial dan personal, ada itu yang namanya satu pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersama, secara kelompok misalnya, dan secara personal. Baru untuk manfaatnya ini menjelaskan latar belakang dan analisis sistem desain, mampu menyiapkan proses data, mampu menjelaskan menangani penyanahan, mampu menjelaskan teknik metode analisis asosiasi, baru menjelaskan latar belakang munculnya teknik analisis sistem dan desain, menjelaskan proses keterhubungan analisis. Nanti kalian lanjutkan ya.
baru langsung evaluasi perkuliahan. Jadi untuk absensi ada 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Jadwal perkuliahan kita itu mulai hari ini itu pengertian pemaparan sampai nanti UTS tanggal 3 Mei untuk jadwal perkuliahannya. Aturan perkuliahan yang mahasiswa wajib mengikuti tata tertib di lingkungan kampus. Mahasiswa diizinkan hadir dalam ruang kuliah yang sekarang ini kita lagi daring. Jadi usahakanlah misalnya 7 pertemuan dalam satu meet UTS, usahakanlah 4 sampai 5 kali. Jangan sama sekali 2 kali. Jangan sampai sekali aja muncul. Dan ini bukti ada, udah lengkap kan print screen-nya udah ada nanti buktinya kapan dia hadir, kapan enggak. Mahasiswa diwajibkan hadir dalam kuliah tepat waktu. Jadi enggak usahlah telat-telat masuk Zoom-nya karena kita terbatas 40 menit aja. Atau ada yang bersedia membeli Zoom yang free. Free enggak ada batasan waktunya yang berbayar. Enggak mau ke Sawitri. Apa dulu berbakti dulu untuk kelasmu ini enggak ada? Hah? Apa? Gak bisa dulu berbakti ke kelasmu ini beli Zoom yang berbayar. Hah? Gak bisa, Pak. Gak bisa. Udah ketawa siapa ini? Baru ini mahasiswa diizinkan menggunakan uniform sesuai dengan peraturan kampus ya. Uniform biru, putih biru pada hari Senin, Selasa, dan putih merah untuk hari Rabu, Kamis. Menggunakan Jumat hari memakai alma mater. Dan Sabtu pakaian formal bebas. Mahasiswa tidak mempergunakan komputer. Ya. Ini peraturan tatap muka. Nanti saya kirim ya Komting. Tanda tangan ya sama NIM-nya dan nomor HP-nya. Jadi itulah kontrak perkuliahan dan peraturan-peraturannya. Kita lihat perencanaan perkuliahan ke depan. Ini pertemuan pertama nanti kita membahas apa itu pengertian sistem. Jadi sebenarnya sistem itu gabungan dari beberapa unit yang menghasilkan sebuah informasi. Jadi sistem ini sangat-sangat perlu untuk diketahui. Mulai dari input, nanti yang terakhir kita bahas flowchart. Di flowchart kan nggak boleh dilangkah-langkai. Itu yang namanya sistem. Dan kenapa ada sistem? Visnu, kenapa ada sistem? Ada yang boleh kasih pendapat kenapa ada sistem? Untuk mengatur jalannya sesuatu, Pak. Jalannya sesuatu ya. Sesuatu banget gitu.
Sawitri, kenapa ada sistem? Jadi sistem itu ada karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah, nggak mungkin ada sistemnya kan. Misalnya kita pergi belanja kan, belanja ke sebuah supermarket yang masih konvensional, yang masih menggunakan tulis tangan misalnya, memberikan balik misalnya ada kelebihan uang kita masih dihitung dengan kalkulator. Jadi kita di situ sebagai seorang anak komputer harus berpikir bagaimana membuat sistem di supermarket tersebut supaya lebih cepat dari manusia. Jadi itu sebuah sistem. Kita bangunlah di sana misalnya eh, laporan penjualan harian, bulanan, mingguan. Jadi gampang dia untuk mendapatkan berapa laba hari ini, berapa yang beli, berapa yang untungnya, berapa yang beli eh, sabun sana, kerupuk sana, misalnya beras sana. Jadi gampang untuk dikelompokkan. Itu fungsi daripada kita nanti mempelajari analisis ini. Bagaimana menganalisa sebuah sistem yang masih luas, bisa disederhanakan, yang masih konvensional, bisa dikomputerisasi. Jadi sangat-sangat luas memang sistem ini. Makanya nanti di semester berikutnya kalian juga membahas tentang analisis dan desain algoritma. Ini belum ada algoritmanya, hanya desain sebuah sistem. Baru itu yang kedua nanti mengetahui siklus hidup sistem. Jadi bukan hanya di makhluk hidup ya, di sistem juga kita harus mengetahui sistemnya. Ada nanti general system life cycle, lingkaran cycle, lingkaran informasi di sistem itu. Baru ada analisa perencangannya. Nanti kalian ini harus paham betul DFD, data flow diagram. Jadi kalau membuat sebuah skripsi ataupun tugas akhir, itu DFD sangat perlu. Kita harus mengetahui permasalahannya, kita harus mengetahui latar belakang pembuatan skripsi kita, datanya dari mana. Inilah fungsinya data flow diagram. Baru ada flowchart. Flowchart ini berupa simbol. Ada simbol-simbol flowchart. Ada nanti HIPO, hierarki plus input. Jadi flowchart ini simbol, ada simbol, kurasa kalian udah pernah juga tahu itu, ada simbol input, ada lagi, apa, Kristi? Input sampai dia nanti ke output. Ada di sana input, proses, baru kalau misalnya belum sempurna, balik lagi ke atas, baru dia ada output ataupun sebuah laporan berupa informasi. Itu daripada flowchart. Baru basis data, perencanaan basis data. Ada istilah DDL, data, language, information. Nanti kalian bacalah dari pertemuan sampai apalah dulu, sampai UTS lah dulu ini. Inilah sampai perencanaan basis data, perencanaan, baru ada file base jenisnya, data definition language, data dan informasi. Itu dia untuk pemaparan kontrak kuliah dan rencana pembelajaran kita 1 semester ke depan.
Ada yang mau dibahas? Masih atau ada yang mau apa dulu? Memperkenalkan dirinya secara detail. Ada yang bertanya? Masalah nilai misalnya, berapa kali nggak datang, tugas. Belajarnya kalian di rumah? Hah? Kadang. Kadang. Belajar. Kadang, Pak. Tapi nggak apa ya, nggak konsentrasi ya. Sesekali apalah, baca bukunya itu. Kurangi WhatsApp, kurangi balas WhatsApp dari si dia dulu. Sekarang kan belajar udah bisa di mana-mana. Mau di rumah, mau di mall kalian. Yang berguna lah apa, ya baca. Jadi kalau misalnya adikmu nanya, bisa kau jawab. Kalian semester 4 ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi masih apa, masih kayak semester baru ini. Nggak pernah keluar ya. Jadi mukanya fresh semua kelihatan. Jangan di rumah-rumah aja. Apa Manisa? Kan corona. Ya ada yang bertanya masalah kontrak kuliah kita atau RPS, rencana pembelajaran. Oke, baiklah ya. Itu aja dulu pemaparan pertemuan pertama ya. Minggu depan kita mulai ya. Kalian Siap, baca-baca Pak. pengantar analisis dan desain ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Jadi Pak. nanti kita belajar nyambung dia. Iya Manisa. Ini Sumitra. Sumitra tahu kepanjangannya kan? Suka minta rokok. Oh Sumitro itu ya. Sumitro rupanya, bukan Sumitra. Sumitra, Pak. Suka minta rokok. Jadi ini suka minta apa ini? Sumitra. Oke lah ya, selamat sore ya. Nanti absennya di CD presensi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Kasih, Pak. Sama komping nomor HP-mu ya. Iya, Pak. Biar ku kirim apa? Ini kontrak kuliahnya biar ditandatangani. Apa, Pak? Biar ditandatangani kontrak kuliahnya. Iya, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Selamat sore untuk semua ya. Sore, Pak. Salam sehat.